Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Saya Eva Selvia, NIM 6132500011. Saya Rizky Naufal, NIM 613-2500811. Dan saya Muhammad Maesa Jenar, NIM 613250006. Saya Naila Azizah, NIM 6132500003. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi berjudul SAP Unit 1 Introduction. Pada slide ini, saya akan membahas latar belakang SAP. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita kenali terlebih dahulu apa itu SAP. SAP adalah perusahaan perangkat lunak atau software asal Jerman yang berdiri sejak tahun 1972. SAP didirikan oleh 5 mantan karyawan IBM atau International Business Machine Corporation dengan tujuan untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan dalam satu sistem terpusat. Dulu, setiap departemen seperti keuangan, produksi, dan logistik sering menggunakan sistem berbeda, sehingga data sulit untuk disatukan. Melihat masalah itu, SAP hadir dengan solusi integrasi data dan proses bisnis secara menyeluruh. Kini SAP digunakan oleh berbagai perusahaan besar di seluruh dunia dan di berbagai bidang industri. Next. Pada slide ini, saya akan membahas awal mula dan pengembangan SAP. SAP memiliki visi utama untuk menciptakan software bisnis yang mampu memproses data secara real-time. Artinya, semua perubahan data dapat langsung terlihat di seluruh bagian perusahaan tanpa perlu menunggu proses manual. Pada awal pengembangannya, SAP beroperasi dengan sumber daya yang terbatas. Namun pada tahun 1973, mereka berhasil merilis sistem pertamanya yang disebut RF System, yaitu sistem akuntansi dasar. Sistem ini menjadi fondasi bagi lahirnya SAP R-1. Kemudian pada tahun 1981, SAP resmi menggunakan nama SAP sebagai identitas perusahaan secara global. Next akan dibahas oleh rekan saya, Reza Naufal. Selanjutnya, perkembangan SAP. Setelah SAP R-1, perusahaan ini mengembangkan SAP R-2 pada tahun 1980-an. Versi ini merupakan sistem akuntansi keuangan terpusat pertama SAP yang berbasis mainframe. SAP R-2 digunakan oleh perusahaan besar untuk mengelola data, keuangan, dan operasional secara otomatis. Lalu pada tahun 1992, SAP memperkenalkan versi baru, yaitu SAP R-3. SAP R-3 membawa perubahan besar dengan menggunakan arsitektur client server serta tampilan grafis atau graphical user interface. Melalui sistem ini, pengguna bisa berinteraksi langsung dengan data melalui tampilan yang mudah digunakan. SAP R-3 juga menjadi standar global ERP karena berhasil mengintegrasikan seluruh proses bisnis ke dalam satu sistem terpadu. Selanjutnya ada SAP GUI dan SAP Logon. SAP GUI adalah intermuka grafis yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem SAP, mulai dari memasukkan data, menjalankan transaksi, hingga melihat laporan. Sedangkan SAP Logon merupakan pintu masuk ke sistem SAP. Di sini pengguna dapat memilih sistem yang ingin diakses dan masuk menggunakan akun masing-masing secara aman. SAP GUI dan SAP Logon bekerja saling terhubung. Logon membuka sistemnya dan GUI menjalankan aktivitas pengguna di dalam sistem tersebut. Selanjutnya, Dan selanjutnya masuk kepada konsep ERP dan cara kerja SAP. ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan konsep utama dalam SAP. ERP berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis perusahaan seperti keuangan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan logistik dalam satu basis data terpusat. Dalam ERP, setiap departemen dapat bekerja menggunakan data yang sama, sehingga mengurangi kesalahan, mempercepat proses, dan meningkatkan efisiensi. Misalnya, ketika bagian penjualan mencatat pesanan pelanggan, data tersebut langsung dapat dilihat oleh bagian produksi.
dan keuangan tanpa perlu entry ulang. Hal ini menjadikan SAP sebagai sistem yang terintegrasi, efisien, dan akurat, karena setiap proses bisnis saling berhubungan secara otomatis. Next. Masuk kepada slide selanjutnya, yaitu Single Source of Truth dan teknologi SAP. Selain ERP, SAP juga menerapkan konsep Single Source of Truth. Artinya, seluruh data dalam perusahaan hanya bersumber dari satu sumber utama yang sama. Dengan begitu, data antar departemen akan tetap konsisten dan tidak menimbulkan perbedaan informasi. Konsep ini sangat penting dalam pengambilan keputusan manajerial karena dengan satu sumber data yang valid, perusahaan dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Dari sisi teknologi SAP didukung oleh arsitektur klien, server, serta platform SAP NetWeaver yang membantu integrasi antar modul dan sistem bisnis perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nila Azizah. Selanjutnya, ada solusi SAP untuk berbagai skala bisnis. Perlu diketahui bahwa SAP tidak hanya digunakan oleh perusahaan besar, tetapi SAP juga dipakai oleh berbagai jenis dan ukuran bisnis, seperti perusahaan menengah dan perusahaan kecil. SAP akan menyediakan solusi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Yang pertama, ada perusahaan besar. SAP menyediakan SAP ERP atau My SAP Business Suite. Sistem ini memiliki modul yang sangat lengkap, mulai dari modul keuangan, sumber daya manusia, produksi, sampai ke tahap logistiknya. Dengan menggunakan SAP, perusahaan besar dapat mengelola proses bisnis yang rumit secara terintegrasi dalam satu sistem. Sehingga pekerjaan yang tadinya sangat bercabang menjadi lebih teratur dan efisien. Yang kedua, SAP juga menawarkan sistem untuk perusahaan menengah. SAP menghadirkan solusi berbasis industri. Artinya, sistem SAP sudah disesuaikan dengan kebutuhan bidang usaha tertentu, seperti bidang manufaktur, bidang distribusi, bidang retail, ataupun jasa. Dengan solusi ini, perusahaan menengah bisa langsung menggunakan fitur yang sesuai dengan proses bisnisnya tanpa perlu banyak penyesuaian dari awal. Yang terakhir, SAP juga membuat sistem untuk perusahaan kecil ataupun menengah. SAP ini menghadirkan SAP Business One. SAP Business One ini adalah SAP yang lebih sederhana dan mudah digunakan. Meskipun tampilannya itu lebih ringan, SAP Business One tetap memiliki fitur penting dalam pengelolaan data seperti pencatatan keuangan, penjualan, pembelian, pengelolaan stok, dan juga laporan bisnis. Dengan sistem ini, UMKM itu akan dapat mengelola usahanya dengan lebih rapi dan profesional. Nah, dengan adanya berbagai pilihan solusi tersebut, SAP ini menjadi salah satu sistem yang fleksibel dan bisa digunakan oleh berbagai jenis bisnis. SAP tentunya membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi kerja dan mendukung proses digitalisasi bisnis. Next. Selanjutnya, ada kesimpulan materi. Dapat disimpulkan bahwa SAP ini merupakan sistem yang sangat membantu dalam pengelolaan bisnis. SAP telah berkembang dari sistem yang awalnya akuntansi sederhana menjadi sistem ERP yang mampu menghubungkan seluruh proses bisnis dalam satu platform. Dengan SAP, data dari berbagai bagian perusahaan yang bercabang dapat diakses secara terpusat. Nah, SAP ini juga mempunyai konsep real-time processing, single source of truth, dan sistem client-server. SAP membantu perusahaan mendapatkan data yang cepat dan akurat. Hal ini membuat pengambilan keputusan menjadi lebih mudah dan tepat bagi perusahaan. Dengan menggunakan SAP, perusahaan dapat bekerja dengan lebih efisien, terorganisir, dan siap menghadapi perkembangan dunia bisnis yang terus berkembang ke depannya. Next. Sekian materi yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.